Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, yesterday kita sudah belajar tentang beberapa hal ya. Yang paling penting adalah saya menekankan bahwasanya dalam penulisan nanti di tes IELTS, tes writing ya, itu ada dua. Yang pertama itu adalah tes writing task 1 sama writing task 2. Saya sudah jelaskan apa bedanya kemarin secara ringkas gitu kan. Karena kemarin kita fokuskan ke sentence type ya, dan penjelasan saya terkait ini. Oke, apa itu task achievement, apa itu coherent question, apa itu lexical resources, dan apa itu grammatical range and accuracy. Saya sudah menjelaskan ini semua. Jadi teman-teman udah mulai aware gitu ya, bahwasanya oh ternyata yang paling penting tuh ini gitu. Ternyata kalau misalnya kita mau nulis tuh ya jangan asal-asalan, harus ada kaidah penulisannya, harus ada rules-nya gitu ya, supaya kita memenuhi syarat untuk mendapatkan band yang bagus. Ini udah. Nah, kita akan langsung melihat, saya akan fokus ke writing task 1 teman-teman ya. Di writing task 1 itu guys ya, teman-teman akan dihadapkan ke beberapa gambar. Nah, question types in writing task 1. Ini adalah tipe-tipe pertanyaan dalam writing task 1. You will be presented with one of the following graphic. Graph-nya itu akan tentang bar chart, ada juga line graph, ada juga table chart, ada yang berbentuk pie chart, process diagram, ada map, atau even ada multiple graphs. Ada apa aja sih? Nah, you are required to write a short report, ya, description. You need to write a short report, or even you need to describe, ya, about the main features. Ingat main features, oke, fitur utamanya. For example, you may be asked to summarize the data, atau describe the stage of the process, atau explain how something works, bagaimana itu terjadi, atau describe an object or an event, ya, mendeskripsikan objeknya atau eventnya. Nah, ini adalah format of the question will always be the same. It will include brief description, the instruction, and graphic chart, graph, dan lain-lain. Oke, contoh kita akan langsung ya. Satu-satu saya bakal jelasin macam-macam chart yang bakal keluar di writing task 1. Yang pertama itu adalah bar chart. Oke, bar chart ya seperti ini teman-teman, kayak misalkan apa ya? Kayak diagram batang lah ya, kayak diagram batang. Yang biru lihat itu adalah seals. Yang merah itu adalah whales. Yang hijau itu adalah dolphin. Nah, ini pertanyaannya memang sering kali kayak gini guys. Sering banget pertanyaan tuh mirip-mirip kayak gini nih. The bar chart below shows the number of seals, whales, and dolphin recorded, ya, yang direcord in the Gourmet Straits from 2006 until 2018. Summarize information, coba simpulkan, summarize gitu kan, coba rangkum, ringkas gitu kan informasi by selecting and reporting. By selecting, memilih, dan reporting, mereportkan atau mendeskripsikan juga boleh, the main features, and make a comparison where relevant. Pasti ada kata-kata make comparisons where relevant, ya, dan buat perbandingan yang sangat relevan. Secara tidak langsung berarti kan saya waktu kemarin bilang ya, teman-teman harus menguasai gramatikal tentang komparatif ya. You need to master it, oke? Okay? Karena secara tidak langsung ketika teman-teman mereport atau mendeskripsikan chart ini, pasti teman-teman akan bilang lebih besar, lebih kecil gitu kan ya. Lebih kurang berkembang atau apalah itu ya. Pasti teman-teman secara tidak langsung akan bilang lebih, kurang, paling, itu pasti akan disebutkan komparatif dan superlatifnya. Ini bar chart everyone, bentukannya kayak gini ya. Ada juga yang berbentuk line graph. Line graph berbentuknya seperti ini tuh ya. Ini population growth in India. Soalnya the graph below shows the population for India and China since 2000 and the predict. Nah, kalau ada kata-kata predict, oh ya, saya lupa nih. Ini kan teman-teman sudah terjadi ya, teman-teman. The bar chart below shows number 2006 until 2006 and 18. Berarti ini udah. Berarti teman-teman akan menuliskan dengan past tense, betul? Akan menuliskan dengan kalimat past tense. Remember ya, because you need to report about the past event. Oke, pakai past tense ya, teman-teman. Ini pakai past tense. Nah, kalau misalnya ada kata-kata predict population, berarti teman-teman diperbolehkan menggunakan present dan future.
Boleh. Oke, karena kan akan prediksi sampai tahun 2050. Oke, jadi gunakan tenses yang tepat. Oke, to describe the points. Kalau ada kata-kata predict, pasti pakai will, pasti pakai future, dan diperbolehkan juga menggunakan present kalau pakai predict. Ya, kalau yang kayak tadi itu past tense. Tuh, soalnya pasti kayak gini. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Pasti kayak gitu persoalannya. Pertanyaannya tuh nggak akan pernah berubah. Jarang jarang berubah. Pasti kayak gini nanyanya tuh. Coba ringkas informasinya dengan memilih dan melaporkan main features-nya, mendeskripsikan main features-nya, dan jangan lupa buat perbandingan yang relevan. Pasti gitu. Oke, write at least 150 words. Pasti kayak gitu. Nah, ini kan lihat tuh. Ini kan ada kata-kata meningkat, ada kata-kata turun, ada kata-kata stagnan, betul nggak sih? Ada kata-kata apa? Naik secara berkala atau ada kata-kata naik secara dramatis. Nah, itu tuh ada bahasanya, guys. Ada bahasanya dan saya akan ajarkan itu hari ini. Namanya language of trend. Ya, so I hope you can be focused for 1 hour more, for 1 hour. Fokus selama 1 jam ya untuk mendengarkan penjelasan saya ini. Yang ketiga adalah table, ya bentukan table kayak gini. Oke, world population. Ini populasi yang ada di mana? Yang ada di dunia. Oke, ada jutaan. Ini nama-nama benuanya. Ada Afrika, Asia, Europe, Latin America, North America, dan Ocean. Oke, Afrika menyumbang 90%. Ya, distribution of the world population by region. Afrika nyumbang 90%. Tahun 2000 tahun 1950, tahun 2000 Afrika menyumbang 30% dari total populasi dunia, dan 2020 ini kata-kata estimate, remember, estimate sama halnya dengan predict, berarti menggunakan future, remember ya, 20% ke depannya. Oke, Asia tahun 50 menyumbang 56%, tahun 2000 menyumbang 60%, berarti melonjak ya. Asia emang paling banyak negara, emang luas-luas juga kan negaranya, 59% dan lain-lain. Jadi ini adalah kontribusi warga benua terhadap populasi sedunia gitu. Oke, nah teman-teman tinggal laporin aja gitu kan. Nah, pertanyaannya pasti saat kita mulai dari mana sih melaporkannya? Nanti saya akan menjelaskan beberapa chart dulu. Ini pie chart teman-teman. Ini kayak gini bentukannya ya. Reasons ini ada apa? Ada reasons for cycling to work and reason for driving to work. Alasan-alasan mengapa bersepeda untuk berangkat kerja, dan yang ke bawah alasan-alasan kenapa berangkat menggunakan transportasi pribadi untuk bekerja. Oke, kebanyakan yang menggunakan sepeda 30%-nya dengan alasan health and fitness. Dan alasan yang kedua terbanyak itu adalah less pollution. Kalau yang reason for driving to work, alasan terbesar itu adalah comfort, nyaman, ya nyaman, 40%-nya. Dan alasan yang terbesar kedua adalah distance to work, jarak ke tempat kerjanya mungkin jauh. Oke, tuh ya. Dan chart yang kelima itu adalah proses diagram. Berarti diagramnya mengindikasikan proses, teman-teman. So you need to understand, you need to aware ya of the diagram itself. Ini diagramnya tentang apa nih? Kalau tentang populasi. Jadi kenapa saya minta teman-teman untuk mengerti, memahami tentang diagram dan arahannya supaya task achievement-nya dapat, supaya tulisan teman-teman menjawab persoalannya. Oke? Menjawab instruksinya. Ini diagram tentang proses, tuh kan? Proses tentang menyalakan listrik dengan menggunakan apa? Ombak, gitu kan? Ini yang A itu berarti ombaknya gede, berarti kemungkinan besarnya gimana? Kan kalau semakin ombaknya gede, ininya turbinnya muter, nyala listriknya. Sedangkan yang B ini ombaknya rendah, gitu kan? Proses lah, kalau ombaknya naik, nyala, kalau turun berarti nggak nyala, mungkin gitu. Oke, kayak gitu ya. Tinggal jelasin aja. Ada yang berbentuk map. Nah, ini nih, kalau saya sukanya kayak gini. Ini kan diagram below shows the change, perubahan that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960. Oke, ini berubah ya, tahun 60 seperti ini gambarannya teman-teman. You need to describe their hospital, shopping center, and farmland car park di sebelah mana-mananya. Dan tahun 80 berubah teman-teman ya. Shopping centernya jadi cancer center, hospitalnya menjadi meluas ya karena ada farmasinya gabung,
farmland-nya berubah menjadi nursing school, car park-nya tetap. Oke. Tahun 2020 berubah lagi tuh. Ya, ternyata cancer center meluas, membeli lahan atau ekstensi, mengextend gitu ya, mengekspansi, expand the nursing school sehingga nursing school menjadi sedikit, dan di sini yang hilang nggak ada, cuman perubahan size yang muncul ya. Teman-teman tinggal jelasin ya dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Oke, tuh ada multiple graphs seperti ini. Oke, multiple graph seperti dua grafiknya, ada pie, ada table. Nah, saya kurang suka yang kayak gini. Saya kurang suka yang gini karena double, guys. Oke, ini pie chart, ini table-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini teman-teman, berarti ada 6 ya macam-macam chart, tujuh, sorry. Ada 7 macam-macam chart or even diagram that you need to know. Oke, about graph sih. Chart sih yang harus teman-teman ketahui. Kayak gitu bentukannya ya. Jadi teman-teman gak usah kaget lagi. Oh, ternyata kayak gini bentukannya, kayak gini gambarannya gitu. Oke, nah sekarang take a look at it everyone. Nah, ini saya akan langsung bawa nih ke salah satu contoh penulisan yang bagus untuk menulis writing task 1. Cuman sebelum saya jelasin, any question dulu nggak terkait 7 hal yang sudah saya jelaskan? Silakan, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. No question? Lanjut, Kak, lanjut. Oke, sip. Thank you. Nah, sekarang to understand this, we will look at the line graph, look at the following question and the graph. Nih, soalnya pasti kayak gini, guys. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Nah, ini ada salah satu chart. Ini line chart ya. Line graph, sorry. Line graph. Nah, di sini ada consumption of fast food by Australian teenagers. Main fiturnya mana? Ini main fiturnya. Oke, fish and chip itu yang merah, pizza itu yang biru, hamburgers itu yang hijau. Nah, di sini number of time eaten per year. Oke, ini apa jumlah yang dimakannya. Tahun 75-an gitu kan, fish and chip menjadi favorit 100 kali. Katakanlah ya 100 kali dimakan gitu ya. Gak tahu oleh berapa orang, pokoknya paling tinggi 100 yang fish and chip. Tapi tiba-tiba menurun, guys, turun, sempat naik lagi, turun drastis, turun lagi sampai ke angka 40. Oke, dari tahun 75 sampai ke tahun 2000. Sedangkan yang hamburgers itu asalnya 0. Sama halnya kayak pizza, asalnya di angka 0 gitu kan. Tiba-tiba naik, naik, naik sampai ke angka 100. Berarti sekarang tahun 2000-an lebih di sana di Australia itu remaja-remaja lebih menyukai makan burger ketimbang makan chips and fish. Pizza juga sama, dari mulai 0 peningkatannya naik lagi sampai ke angka 80. Oke. Nah, teman-teman tinggal jelasin aja dari 75 sampai ke 20 terkait grafik mereka gitu. Terkait grafik makanan-makanan ini. Oke, just explain. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan yang bagus. Karena memang ya ini adalah contohnya. Nah, inilah bagan-bagan yang harus teman-teman ketahui. You may write ya. Teman-teman boleh note juga nggak apa-apa. Jadi yang paling pertama, teman-teman harus menuliskan introduction dulu. Oke. Introduction gampang, tinggal diparaphrase aja kalimatnya. Kalimat yang tadi yang di judul di atas tinggal diparaphrase aja nggak apa-apa. Itu untuk introduction-nya. Lihat introduction-nya nih. The line graph compares, membandingkan the fast food consumption of teenagers, ya, makanan yang dikonsumsi oleh para remaja di Australia antara 1975 dan 2000, ya, a period of 25 years old, ya, antara tahun 75 sama tahun 2000, periode 25 tahun, yang maksudnya durasi 20 dalam 25 tahun itu gitu. Nih teman-teman, ini adalah hasil paraphrase, guys. Introduction itu adalah hasil paraphrase dari ini nih. Dari ini nih. Nah, lihat nih. Ini kan kata-katanya gini ya. The line graph below shows change. Memperlihatkan perubahan in the amount of type of fast food, jumlah makanan dikonsumsi, fast food yang makanan dikonsumsi, makanan cepat saji yang dikonsumsi,
by Australian teenagers from 75 and to from pasti to from 75 to 2000. Ini di paraphrase guys, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini. Kan meaningnya sama. The line graph compare the fast food consumption of teenager in Australia between 75 and 2000, a period of 25 years old, 25 years. Gitu kan. Jadi introduction itu adalah paraphrase dari kalimat yang di atas, kalimat yang di soal. Nah, setelah itu overview. Nah, apa itu overview pertanyaannya? Overview itu sama halnya dengan highlight. Ya, sama halnya dengan kan ada preview, ada review kan. Ini kayak preview aja. Kayak preview ke apa ya? Kalau dalam tulisan tuh kan ada yang disebut dengan conclusion ya. Tapi kan conclusion tuh di akhir. Kalau ini kan di awal dan itu menjelaskan kayak headings ya. I ever told you about headings ya. Overview itu adalah gambaran umumnya. Gambaran umum dari suatu informasi, everyone. Itu namanya overview ya. Gambaran umum dari suatu informasi. Contoh nih. Overall, secara keseluruhan, the consumption of fish and chip declined, menurun over the period dari tahun ke tahun. Whereas sedangkan the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. Ya, sedangkan pizza dan hamburgers yang dimakan itu meningkat. Oke, sudah. Itu kan hanya gambaran umumnya. Ya hanya highlight doang gitu kan. Hanya gambaran umum dari suatu teks, suatu informasinya. Kalau mau spesifik, ya diklik ya gitu kan. Kalau Line Today ataupun detik.com kan meng-highlight dulu kan. Ya kalau mau atau blog, suatu blog gitu kan. Kalau mau menarik ya overview-nya harus bagus supaya memancing minat si pembaca. Kalau si pembacanya minat, berarti kan ngeklik kan, bakal ngeklik si overview ini kan, supaya bisa mendapatkan informasi yang ini gitu. Oke, jadi overview itu adalah gambaran umumnya. Setelah itu, detailnya harus 2 kali, everyone. Ya, detailnya harus 2 kali. Maksudnya gimana sih, Kak, detailnya harus 2 kali? Ya, maksudnya harus ada 2 paragraf di detailnya, gitu. Detail 1, detail 2. Karena kalau detailnya cuma 1, nggak akan cukup. Pasti nggak akan cukup. Pasti nggak akan cukup. Kalau detailnya 2, pas lah. Pas, nggak kebanyakan, gitu. Detail 1 itu maksudnya apa sih? Ya, maksudnya menjelaskan dari, misalnya nih, nah, ini kan penjelasan agak bakalan sedikit panjang, cuman kita harus pinter-pinter men-summarize gitu kan. Misalnya segini detail 1. Nah, dari perkembangan 75 sampai ke 85 kita simpan buat di detail 1. Dari 80 sampai ke 2000 itu kita simpan di detail 2. Jadi pas gitu. Pas. Karena kebayang nggak detail semuanya dari 75 sampai 2000 kita taruh di detail 1 doang gitu. Kita pengennya detail 1 aja gitu, nggak mau detail 2. Ya kelabakan lah. Ya nggak akan nggak akan tulisannya nggak akan terdeliver dengan jelas gitu ya, nggak akan di deliver dengan jelas. Oke, seperti itu. Jadi harus detail 1, detail 2, teman-teman. Cukup aja udah. Oke, jadi harus pintar-pintar membagi ya. Tuh kan di sini in 75 the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chip. Dia menjelaskan ini coherence namanya. Oke, coherence dan questionnya lihat ke bawahnya nanti. Being eaten 100 time per year. Dia jelasin dulu awalnya tuh. Dia mencoba untuk introduce dulu nih. This was far higher than pizza and hamburgers. Awalnya emang jauh lebih besar ketimbang pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. Nah, ini kata-kata approximately teman-teman boleh pakai. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih ini di titiknya di angka berapa. Betul nggak? Ini kan hijau, kita nggak tahu nih di angka berapa. Betul? Apa bisa aja 6 kan, bisa aja 7. Nah, teman-teman boleh bilang approximately, kira-kira. Ya, approximately 5 times a year. However, nah, meskipun demikian atau bagaimanapun, apart from a brief rise again, ya, apart from a brief rise again from 1916 to 1985, sorry, 1885, the consumption of fish and chip gradually decline. Ya, over 25-year time scale to finish at just under 40. Oke, jadi dia langsung mengkonklusikan, menyimpulkan pergerakan dari si chip and fish. Karena memang betul mereka berakhir di angka 40. Di sini ya, yang asalnya paling besar, turun, berakhir di angka 40. Itu detail 1. Nah, detail 2 pasti dia akan membicarakan si kenaikan hamburger dan pizza. Betul, dia bilang in sharp contrast to this, berlawanan dengan yang ini, in sharp contrast to this,
Teenagers ate the other two fast food at a much higher levels. Pizza consumption increased gradually, ya, until it overtook, mengambil alih the consumption of fish and chip in 1990. It then leveled off. Nah, leveled off. Ini bahasan-bahasa language of trend namanya guys. Teman-teman harus bisa penggunaan ini. The biggest rise was seen in the hamburgers as the occasion they were eaten increased sharply throughout the 70s and 80s, exceeding melampaui. That of fish and chip in the 85, it finished at the same level that fish and chip began. Nah, bagus ya. Berakhir di angka di mana fish dan chip memulainya. Berarti di angka 100. With consumption at 100 times a year. Oke, kayak gitu. Nah, itulah detail 1, detail 2. Ya, dan ini paling nih, cuma 190. Ini juga memakan kosakata sebanyak 194 gitu. Minimalnya kan 150. Ya, cukup lah. Kalau kata saya mah ini kurang singkat sih. Saya sukanya 170 lah, yang mendekati 150 aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu guys. Nah, di sini saya tanya guys, teman-teman melihat connectors nggak di sini? Coba, seberapa banyak connectors, academic connectors ya yang bisa teman-teman lihat? Di sini ada overall. Ini yang kayak gini nih connectors tuh nih. Overall. Terus whereas ya di sisi lain. Oke. Atau ya di sisi lain. Whereas juga bisa artinya daripada sih. Oke, terus apa lagi? Ada nggak nih however? Nah, ini konektor-konektor gini teman-teman harus harus difungsikan ya, harus terus dituliskan. Udah. Terus mana lagi? Nih, in sharp contrast to this. Ini akademi konektor yang bagus tuh. Jadi ketika menulis harus menerapkan connectors, teman-teman. Terus mana lagi? Ada nggak connectors lain? Udah ya? Nggak ada lagi ya? Oke, sip, nggak ada. Nah, saya mau tanya lagi, teman-teman, dari introduction, ada nggak kata-kata language of trend? Sebelum saya jelaskan apa itu language of trend. Language of trend itu adalah suatu frasa atau suatu word yang mengindikasikan naik dan turun. Oke, mana tuh? Di sini ada nggak? Ada nggak guys? Increase Mana increase? Dan yang berapa? paragraf detail 2. Oh, detail 2. Saya nanya di sini dulu, jangan langsung ke detail 2. Ada nggak? Decline. Nah, betul sekali decline. Nah, ini artinya menurun. Oke, ini mengindikasikan language of trend. Decline. Di sini detail 1 ada nggak? Ayo. Far higher. No, that's comparative. Itu bukan language of trend. Yang language of trend-nya adalah nih, rise. Ada ya? Rise di sana. Oke, good. Terus di sini ada kata-kata gradually decline. Ada lagi. Oke, sudah. Sekarang di detail 2, mana yang mengindikasikan language of trend, teman-teman? Ada kata-kata increase di sini, betul? Yang lainnya? Ada lagi nggak? Increase sharply. Increase sharply, boleh. Ini juga masuk nih. It then leveled off. Oke, menyamai. Oke, ini juga masuk. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, itu yang disebut dengan language of trend, teman-teman. Nah, sebelum kita nih. Oke, sebelum kita belajar language of trend, saya minta teman-teman untuk membuat overview sedikit. Oke. Ini apa ya? Ini tinggal dijawab aja, teman-teman bisa dijawab di rumah yang kayak ginian mah, supaya kita melatih main feature ini. Ini tuh meminta kita untuk melatih main feature. Ini kan ada internet users yang ungu, yang merah internet shoppers. Sebelah sini adalah age, rentan apa umurnya, dan kita melihat angkanya. Coba lihat nih, yang umur 25 sampai 29 tahun itu berapa persen internet usersnya? Bisa ketebak nggak? Seperti yang ini ya. Berapa tuh?
Berapa persen kira-kira guys? 65. Internet users 65. 65 ya sebelah sini ya. 65. Oke, internet user tahun lagi. Age 25 sampai 30 sampai 39 tahun segitu. Untuk yang 55 tahun 64. itu berapa tahun tuh? Berapa persen tuh yang 55? Berarti ini ya. Yang internet usersnya 20%, yang internet shoppersnya ada di ya 5% lah ya. Oke, kayak gitu. Ini hanya melatih apa ya? Melatih main fitur teman-teman. Fokus ke main fiturnya lah. Oke, kita ke bawah lagi guys. Nah, teman-teman, saya mau ngetes dulu nih sebelum saya jelasin tentang language of trend. Ini ada tabel. Oke, ini ada chart di sini nih. Ini kayak diagramnya, cuman ini diagramnya ke pinggir. Oke, diagram batangnya ke pinggir. Di sini judulnya adalah Top Internet Forecast Categories by Country. Oke, jadi ini adalah kategori pembelian di internet tertinggi ya berdasarkan negaranya. Oke, di Australia ini yang putih, Australia toy-nya kecil. Oke, persentage pembeli toy di internet online gitu ya kecil. Besarnya itu pembelian komputer sama books, pembelian di internet untuk negara Australia. Untuk negara Kanada, pembelian terbesarnya itu adalah sama ya, books and sama ya, books and computer equipment. United Kingdom itu pembelian terbesarnya adalah books and music. Oke, seperti ini. Coba saya mau ngetes teman-teman. Bisa nggak bikin overview sekarang tentang tabel ini? Come on, yang sudah boleh show di chat box. Overview aja, nggak usah detail. Nggak usah detail, overview aja. Silakan. I give you 5 minutes from now. Ya, silakan. Oh ya, gini aja deh. Saya mau nyaranin dulu satu hal. Saran saya teman-teman, kalau mau buat overview, mana yang mencolok? Ya, mana yang mencolok dulu? Ini kan soalnya ini kategorinya banyak. Kalau yang tadi kan cuma 3 ya. Easy. Easy kan kalau cuma 3, cuma burger, pizza sama apa? Sama hamburger. Itu gampang. Sedangkan ini kita berhadapan dengan toys, ini, sama ini. Di 3 negara gitu kan. Berarti kan lebih banyak pilihannya. Untuk meng-highlight, untuk bisa meng-overview, ya, coba sebutkan negara Australia paling banyak beli apa atau paling kurangnya beli apa. Kanada paling banyak beli apa, paling sedikitnya beli apa. United Kingdom paling banyak beli apa, paling sedikitnya beli apa. Teman-teman boleh pilih overview-nya, mau mulai dari pembelian terbesar atau pembelian terkecil. That's okay. That's okay, teman-teman. Boleh. Kayak gitu cara mengoverview. Kan namanya juga gambaran umum. Gambaran umumnya. Kalau mau detail, ya klik aja gitu kan. Klik aja nggak apa-apa. Silakan ya, gambaran umumnya nih. Oke, kalau mau didetailkan nanti. Didetailkannya nanti terkait teman-teman bisa menjelaskan apa kenaikan minat atau pembelian terkecil sampai terbesar dari setiap negara. Teman-teman bisa menjelaskan seperti itu nanti di detail 1, detail 2. Cuma sekarang kan bikin overview dulu. Coba bikin gambaran umum terkait grafik ini. Oke, silakan. Five minutes ya, or 10 minutes, that's okay. Saya izin ngambil dulu air ya.
Oke, sudah everyone? Ingat di overall, jangan coba-coba naruh percentage ya. Jangan coba-coba naruh persenannya. Persenan udah ke 20%, 40%, 60% itu taruhnya nanti di detail. Ya, kita hanya ngasih gambaran umum aja. Barang-barang apa aja yang sering dibeli, barang-barang aja apa aja yang kurang diminati, atau boleh teman-teman bisa bilang eh, barang-barang seperti toys, food, drink, bla 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 gitu kan. Atau informasi pembelian dari negara Australia, Kanada, Kingdom terhadap barang-barang ini gitu kan. Memiliki perbedaan minat, boleh seperti itu juga. Ya pokoknya jangan digamblangin semuanya gitu untuk membuat overview. Oke, kayak gitu. Pokoknya jangan taruh persenan ya di overview, jangan coba-coba teman-teman taruh ini nih. Ini nanti di detail. Oke, silahkan. Coba teman-teman try. Ini sebetulnya grafik bagus ini ya. Diurut gitu dari barang yang paling tidak diminati itu toys gitu kan. Yang sedikit lah ya. Kalau misalnya diambil rata-rata ya misalnya tambah yang ini nih, yang putih ini ditambahin bagi 3 gitu. Ini pasti kecil kan. Ini ke sini naik. Oh, enggak, ini lebih kecil ya. Sorry, ini kayaknya lebih kecil nih. Berarti tidak diurutkan secara mengurut. Everyone ya, be careful. Ini kecil nih, financial service. Nah, ini memikat perhatian kan, bahwasanya financial service ternyata yang paling kurang diminati di 3 negara ini yang dibeli secara online. Oke. Okay. Yuk, siapa yang mau, come on. Gak apa-apa, kita latihan guys, don't be scared. Gak ada benar salah, come on. Kalau kurang mungkin saya akan kasih feedback. Nah, ini siapa nih? Ada nih. Edward. There are 7 categories of internet purchase that surveyed over 3 countries. Okay, the top. Ini bagus nih. The top 3 category are books, computer, equipment, and music. Oke, nanti jadi pembaca akan nyari emang kategori yang lain apa gitu kan. Nah, boleh kayak gitu, bagus. Ini adalah gambarannya, ini adalah soalnya. Oke, siapa lagi? Putri, Australia has the lowest consumers that purchase toys online. In other hand, the UK has the lowest presentation of consumers
in financial service online. Boleh nih Putri hanya menggambarkan yang kecilnya doang ya, yang nggak menarik doang. Nah, berarti nanti di bawahnya si pembaca itu akan lihat emang yang paling diminati apa gitu kan. Nah, nanti itu di detail, di show-nya nanti di detail menggunakan percentage, yang persenan itu tuh, yang ini nih. 20%, 40%, 35%, dan lain-lain. Itu nanti di detail. Gambaran umum aja yang kelihatan. The bar chart illustrates a percentage of internet broadcast categories by country, Australia, Canada, and United Kingdom. Of internet broadcast, oh boleh. Boleh, cuman ini kayaknya Urfi, kalau misalnya saya boleh ngasih apa feedback, ya you try to highlight one yang bisa yang bisa naiknya gitu kan, kayak Putri ini nih yang meng-highlight yang kecilnya gitu. Yang Edward itu survey over three dan dia meng-highlight yang kecilnya, yang topnya doang nih, Edward Mualim ya. Jadi harus ada sedikit shock gitu ya, sedikit yang dikedasarin gitu sedikit supaya overview-nya mantap gitu. Ya kayak gitu Urfi ya, tapi Urfi udah bagus kok, udah bagus. Nice try Urfi. Good. Sudah ya guys ya. Nah, itu gambaran overview. Teman-teman bisa tuh. Ya. Itu tuh diburu-buru sama saya tuh. 5 menit katanya saya bilangnya. Apalagi teman-teman dikasih waktu lebih. So, maybe you can develop it. Bisa dikembangkan. Kalau penulisan terkait detail mah ya gampang lah, tinggal mulai aja dari toys gitu kan. Toys perkembangannya gimana, terus food and drink. Terus boleh bandingkan teman-teman dari misalnya teman-teman langsung membandingkan biar cepat gitu ya, langsung dibandingkan misalnya toys dan food and drink dari kedua negara. Oke. Terus lagi dari yang bergerak boleh. Terus lagi bandingkan antara finansial sama DVD video boleh. Atau teman-teman boleh langsung ambil kesimpulan segini nih dibandingkan dengan dua ini. Boleh teman-teman. Jadi daya beli untuk toy dan food and drink, nah jadi gitu ya, itu ternyata lebih kecil ketimbang itu ternyata masih lebih besar ketimbang daya beli financial service dan DVD videos. Boleh kayak gitu. Ya meskipun ini terlihat diagramnya beda-beda, ya teman-teman tinggal show aja percentage dari ketiga negaranya gitu. Oke, misalnya nih teman-teman mau membandingkan toys dan food and drink. Ya berarti kan ada perbedaannya si toys and drink. Kalau Australia yang putih itu sekian persen, food and drink di Australia itu berapa persen. Ternyata ini berbanding terbalik gitu dengan negara Kanada, di mana Kanada itu ternyata toysnya lebih gede ketimbang food and drink. Ya, gitu. Kalau misalkan ini kan yang kelihatan jomplangnya gitu kan, maksud saya. Jadi show aja yang paling kelihatan jomplangnya. Yang UK-nya teman-teman tinggal jelasin aja. For UK is like generally, for UK develop in common, biasa aja gitu. Yang UK biasa aja. And for UK is just developing in common. Boleh gitu kan. Jadi nggak terlalu di highlight karena memang sama-sama besar gitu. Tapi kan untuk yang jomplang seperti ini nih, itu kan bagus untuk bisa di highlight dan meminimalisir jumlah words. Nah itu tuh meminimalisir jumlah words, karena kalau misalnya teman-teman dijelasin semua rinci gitu ya, dari Australia ini per satu negara, wah itu banyak banget, itu pasti banyak banget nanti di detailnya. Belum nanti kan giliran Kanada tuh, wah banyak itu kan, ini juga banyak. Jadi saran yang tadi kata saya bilang, coba langsung aja bandingkan. Itu supaya teman-teman mereduce word-nya. Ya, supaya teman-teman mengurangi kosakatanya supaya bisa padat gitu, dense, supaya bisa padat banget tulisannya. Gitu ya guys ya maksud saya. Good. Nah, sekarang kita langsung ke language of trend seperti yang yang saya janjikan ya guys ya. Cuman mungkin dikarenakan waktunya kurang cukup, I don't know why it will be enough or not, but that's okay, karena ini penjelasannya memang agak panjang, teman-teman, tentang language of trend. Saya akan jelaskan sekarang nih. Gambaran language of trend itu apa sih maksudnya, Kak? Nih, language of trend itu kayak gini, guys. Describing trends. Oke, nih. Dalam mendeskripsikan tren, kayaknya ini cukup deh waktunya. Oke, jadi describing trends itu
ya, teman-teman harus punya. Teman-teman harus ada kata-kata direction or even description. Harus ada kata-kata language of trend dalam penulisan di IELTS Writing 1. Oke, itu wajib. Saya bilang wajib malah ya. Saya bilang wajib. Karena akan kelihatan teman-teman orang yang les sama yang enggak tuh kelihatan. Orang yang enggak les pasti dia bilangnya improve aja terus. Betul nggak? Bilangnya tuh kalau datanya meningkat bilangnya raise aja terus. Kalau yang turun bilangnya increase, increase atau decrease gitu kan ya. Terus aja bilangnya increase sama decrease. Padahal banyak kata-katanya yang artinya naik gak cuma increase, yang artinya turun gak cuma decrease gitu kan. Nih, yuk kita pasangin teman-teman. Nomor satu nih, gambar nomor satu itu kemana nih? Ini misalnya ke sebelah mana nih penjelasannya? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba. Gambaran seperti ini, naik seperti ini. Penjelasannya yang mana nih? Can you answer? Yo, direction of trend yang gambarnya kayak gitu, berarti itu artinya apa? Oke. Itu artinya raise. Betul ya, itu artinya raise. Nomor 6. 65. 1, 2, 5, 5. 5. Oke, sip. 5 nice, berarti ini nomor 5 ya. Jadi nomor 1 itu sama hanya ke nomor 5. Kalau ada gambar seperti itu, ya, trennya kayak gitu, berarti itu artinya rise, increase, atau go up. Jadi teman-teman boleh bilang rise, boleh bilang increase, boleh bilang go up. Boleh. It goes up, boleh. Atau it increases, boleh. Oke, seperti itu ya. Nomor 1. Nomor 2, ini apa nih maksudnya nih? Nomor 2 nih. Fluktuatif. Oke, berarti itu ke nomor 2 ya, ke sini ya. Oke. Ya. Teman-teman boleh bilang fluctuates atau fluctuate. Teman-teman juga boleh bilang move up and down. Jadi tolong divariasikan ya guys ya. Karena kalau makanya kan saya kemarin menekankan apa lexical resources, betul? Supaya teman-teman nggak ngulang-ngulang kata-kata rise, rise, rise terus kayak gitu. Coba ganti increase, go up, boleh. Nah, nanti digabungkan dengan adverb itu lebih bagus nanti ya saya ajarkan. Ini saya jelasin nanti dulu ini dulu ya. Nah, nomor 3 apa tuh? Nomor 3 itu fall. Tapi fall-nya ini tajam ya guys ya. Ini fall-nya tajam nih. Oke. Berarti maksudnya apa tuh? Berarti fall to a low point. Betul sekali. Berarti nomor 3 gambarnya yang ini nih. Oke. Fall to a low point. Boleh. Ini verb ya guys ya. Ingat ini verb. Ini kata kerja guys ya. Jadi teman-teman harus paham. Ini verbnya singular atau pluralnya harus tahu. Subject and verb agreement-nya harus diterapkan di sini. Ya. Nomor 4, ini naiknya tinggi nih guys. Wow, langsung sep gitu. Nomor 4 berarti sama hanya dengan yang mana nih? Nomor 4 itu reach a peak, betul sekali ya. Reach a peak or even reach a high, boleh bilang kayak gitu. Ya, in 2010 misalnya the population in India reach a peak. Nah, langsung naiknya drastis gitu kan. Nomor 5 ini nggak naik nggak turun. Namanya apa tuh guys? Nah, kata-kata yang kayak gini kita harus tahu guys. Oke, namanya adalah ini ke sini ya. Nih. Nomor 5 namanya adalah remain stable, remain constant atau level of menyamai atau ya nggak ada inilah. Nggak ada pergerakan, nggak naik, nggak turun. Teman-teman boleh bilang remain stable, remain constant atau level of. Boleh kayak gitu. Nah, yang nomor 6 ini turun, tapi turunnya biasa, teman-teman. Lawan dari rise. Lawan dari rise, lawan dari increase. Berarti nomor 6 sama halnya dengan nomor 6 lagi ya. Ya, you may say false. Oke, betul. So, you may say false, drop boleh, dip ini boleh DIP. Decrease boleh, decline boleh. Jadi jangan terus-menerus menggunakan decrease saja terus kalau turun tuh. Pakai decline. Oke, dan ini adalah verb. Remember that. Ini verbnya nih. Oke. Nah, sekarang ke kata bendanya, guys. Nah, ini juga harus digunain. Oke, divariasikan. Jangan pakai kata kerja terus aja untuk mendeskripsikan turun naiknya. Coba gunain kata benda juga. Oke, ini udah ya, saya coba dilihat dulu. Mana nomor 1, ini ke nomor berapa nih? Ini nomor 1, nomor 2,
nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke. Panah nomor 1 ke nomor berapa nih? Kata bendanya. Kata bendanya. Nomor 1 ke nomor Tiga. nomor 5 ya. Empat. Ke nomor 5 ke nomor Arise. 5 ini nih. Arise. Nih. Oke. Jadi teman-teman boleh bilang ada kenaikan. Nah, berarti kan itu dibutuhkan kata benda kan? There is a rise. Gitu kan? Ya. Hmm, pada tahun 2005 misalnya minat baca mengalami kenaikan, gitu kan? Mengalami kan experience atau having an increase atau experience an increase gitu kan. Jadi menggunakan kata benda. Nomor 2 ke nomor berapa tuh? Nomor 2 ke nomor 2 lagi ya, betul? Sini lagi kan. Nomor ke nomor 2 lagi. Betul, misalnya it happen itu terjadi fluctuation. It happen fluctuation. Terjadi fluktuasi di tahun berapa ke tahun berapa gitu kan ya. Boleh. Jadi kata bendanya juga pakai, jangan kata kerja terus. Nomor 3 ini turunnya tajam, berarti nomor 3 itu sama hanya dengan nomor 3 lagi. Oke. Low point atau low. Nomor 4 naiknya kencang, berarti ke nomor 4 lagi ya. A peak or a high. Oke, a peak or a high. Nomor 5 itu tetap. Berarti teman-teman boleh bilang nih, there is no change. Tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan. Oke, atau there is a leveling off. Ya, there is a leveling off berarti ya there is no leveling. There is a leveling off berarti ya tidak ada perubahan. Gitu ya. Nomor 6 berarti sama halnya dengan nomor 6 lagi ya. A fall, a drop, terjadi sebuah penurunan. Ya, it happen a drop atau there is a drop, there is a decline. Boleh, oke. Jadi gunakan juga nouns dan noun phrase-nya. Nah, ini disebut dengan language of trend, teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengartikan naik, namanya apa? Teman-teman ingin mengartikan fluctuate, namanya apa? Ingin mengartikan turun yang tajam, naik yang tajam, tidak ada perubahan atau turun, ya, itu namanya apa? Ini ada namanya, guys. Gak cuma increase dan decrease. Gak cuma itu doang, oke? Seperti itu, guys. Sampai sini dulu, is there any question? Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini disebut dengan language of trend, guys. Oke. Coba ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan ke itu deh, Kak, di apa tadi? Yang awal tadi loh, tentang introduction, overview, detail 1 sama detail 2. Yang mana? Eh, aku sebenarnya secara pribadi bingung sih antara introduction sama overview. Itu kan sekilas kayak kalau kita lihatnya Oh, ini ya, sama-sama ini ya. memperkenalkan Oke. sama-sama memperkenalkan secara umum. Tapi tadi sama kakaknya kan dijelaskan kalau introduction itu tinggal diparafrase aja judulnya. Nah, kalau yang untuk overview itu sebenarnya poin pentingnya tuh apa sih? Maksudnya apa feedback yang kita sebagai penulis butuhkan dari pembaca ketika membaca overview dari kita gitu. Poin pentingnya gitu. Poin penting untuk overview lah ya, intinya gitu ya. Jadi kesan yang pembaca dapat itu apa sih gitu? Oke. Jadi gini guys, kalau introduction sekali lagi tinggal paraphrase. Harus jangan keluar dari yang saya sarankan ya kalau tentang kalau tentang introduction. Makanya saya pun waktu tes saya melakukan hal demikian. Kalau introduction langsung paraphrase. Udah. Ya tinggal paraphrase gini doang yang sebelah sini. Oke, yang di paraphrase. Nah, untuk overview itu apa sih yang harus kita tulis gitu kan? Karena mirip-mirip gitu kan. Nah, untuk overview, teman-teman ingat main feature. Main feature, fitur utamanya. Karena dalam setiap informasi pasti ada fitur utamanya. Oke, teman-teman tinggal tuliskan fitur utamanya aja. Beneran, tinggal tuliskan fitur utamanya aja. Ini kan fitur utamanya pizza, fish and chip, and hamburgers. Oke, yang fish and chip itu kan turun dari tahun ke tahun. Yang pizza and hamburgers naik dari tahun ke tahun. Udah gitu aja. Di sini, ya, the consumption of the fish and chip decline over the period. Turun dari tahun ke tahun. Sedangkan
the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased. Udah. Ya, jadi hamburger dan pizza itu naik dari tahun ke tahun. Itu informasi yang umum banget. Belum dijelaskan secara angka, secara percentage. Ya, kalau dijelaskan secara percentage, itu masuknya ke detail, ke sini. Makanya dia tadi bilang, under 40, 100 times, 5 times a year, gitu kan. Kenaikannya berapa ratus, gitu. Ya, 100 times a year, itu nanti di detail. Pokoknya kalau yang penjabaran angka, persentase, itu di detail pokoknya. Kalau overview mah teman-teman tinggal jelasin aja apa yang kelihatan. Nih, di sini aja. Main fiturnya mana, dan apa yang terjadi di main fitur itu. Udah gitu aja. Oke, enggak dijelasin secara secara detail. Kalau detailnya nanti pas di detail. Angka-angkanya nanti. Oke. Nah, maksud saya tadi kan saya bilang supaya si pembaca itu mau baca overview gitu kan. Karena memang ini kebetulan mudah, guys. Ini kebetulan mudah. Cuma 3, guys. Cuma 3 dan nggak ada barang-barang lain lagi. Makanya ini terkesan mudah. Berbeda dengan tadi yang saya minta. Yang saya minta kan susah nih. Datanya Saya minta kan susah nih. Terlalu banyak kategori nih. Betul nggak? Iya. Ya, ini gimana bikin overview-nya? Makanya saran saya adalah cari aja highlight yang memudahkan. Yang paling tinggi barang-barang yang mana, yang paling rendah barang-barang yang mana yang dibeli. Udah gitu aja. Nah, si Australia, Kanada, sama United Kingdom, ini wajib ada di overview. Karena mereka main fiturnya. Gitu. Paham ya? Secara teknis nanti saat real test, penulisan jawaban rating, nantinya tulis tangan di kertas atau ditulis di Word. Itu segimana kamu tesnya, Edward. Kamu tesnya mau yang CBT atau yang PBT? Saya sarankan yang CBT aja biar cepat. Ya, kalau di CBT teman-teman langsung kutak-ketik gitu. Nggak akan ada typo, kalau typo kan kalau typo ada garis merah ya. Nggak kan sih nggak akan ada typo kalau di komputer mah. Kalau saya ngalamin keduanya guys, PBT saya pernah. Salah tipek, salah ambil kertas baru gitu kan. So I think it's like makanya kan harganya juga beda ya. Nah, saran saya teman-teman kalau mau nguji dulu skill kita nih, mending itu dulu aja deh, mock up test dulu aja. Ya, jangan langsung yang real test. Kalau mau real test, saran saya yang CBT, mending mahal sekalian. Oke. Gitu ya Edward ya. Edward Mualim, paham? Siap, Kak. Oke. Kak mau tanya dong Kak. Oh, silakan. Kalau yang tadi itu, yang chart yang Australia, Kanada, sama yang UK itu, buat yang detail-detailnya itu ditulis semua gitu Kak. Ya, ditulis semua. Nah, makanya kalau Jadi misalnya ditulis semua kan kebanyakan. Kan tadi saya bilang kan, kalau ditulis semua boleh aja. Tapi kan kebanyakan. Kan saya sukanya yang singkat-singkat. Tapi kalau misalnya teman-teman suka nulis banget, pengen detail banget, 250 kata, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau misalkan mau 250 kata, ini ditulis semua, ini pasti cukup. Pasti cukup guys, dijelasin semua gitu. Australia value-nya segini, Australia food and drink-nya segini, Australia financial service-nya segini, Australia pembelian DVD-nya segini, musiknya segini, computer equipment segini, booknya segini. Terus kamu jelasin lagi Kanada segini, ini segini, ini segini. Kalau mau 250 kata, pasti cukup. Cukup. Tapi kalau misalnya mau dance seperti yang saya inginkan, cuma 170 aja, itu pasti nggak akan cukup. Makanya tadi saya minta langsung bandingkan aja. Perbandingan tiga negara ini terkait benda toy sama food and drink. Jadi cepat, gitu kan? Perbandingan negara ini terkait mana yang paling diminati, yang paling besar diagramnya yang mana, komputer sama bukan. Nah, bandingkan negara Australia, Kanada, United Kingdom, pembelian equipment sama booknya gimana? Oke, apakah lebih besar, lebih kecil? Jadi cepat, guys. Jadi cepat kan, langsung kedua hal gitu. Jadi untuk menempuh 170 kata possible gitu. Yang paling penting teman-teman menjawab diagram aja, menuliskan info di diagram aja, jangan sampai out of the box, oke? Misal kalau dapat band 6 untuk rating minimal harus bagaimana? Yang saya katakan, yang saya katakan, yang saya sarankan, oke? Yang saya ajarkan dari awal pertemuan writing. Oke, itu apa ya?
Kalau 6 itu berarti vocabnya harus bagus, ya kontekstual, yang agak rare vocabnya. Terus penggunaan akademi konektor. Nanti saya akan show ya akademi konektor. Besok saya akan show akademi konektor sekaligus penjelasan lanjutan dari language of trend. Itu penting banget. Terus lagi akademi konektor, vocabulary, udah. Sisanya kreativitas kalian, kemampuan kalian dalam menyampaikan ide dalam tulisan gitu. Udah. Oke, saya ngomong terus. Oke, any question? Kalau misalnya salah satu ada band 5,5, skornya seluruh, band skornya bisa turun ya, Mister? Bisa. Bisa misalnya reading 7, listening 7, writing speaking 5, ya bakal turun lah. Itu pasti bandnya kira-kira akan jatuh di 5,5an itu. Atau 6. Susah sih. Kalau mau nyamain mas, skor saya juga beda-beda guys. Saya dapat 7,5 tuh nggak semuanya 7,5. Ada yang bagusnya, ada yang kurangnya gitu. Saya paling gede tuh di reading, listening sama speaking. Writing is like ya di atas standar lah kalau writing saya. Oke guys, cukup? No question ya? I think it's enough. Oke, enough ya. Oke guys, thank you so much for coming. Thank you so much also for your nice attention. By the way, kelas saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Good night, everyone. Okay. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.